Halo teman-teman semua, seperti yang teman-teman sudah lihat pada judul, saya akan membahas mengenai materi Pancasila sebagai pedoman hidup mahasiswa di era digital. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu merupakan dasar negara dan juga pedoman hidup berbangsa dan juga bernegara. Nah, Pancasila merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca yaitu 5 dan sila yaitu prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan 5 prinsip atau dasar. Oke, baik teman-teman, tadi saya sudah membahas mengenai apa itu Pancasila dan sekarang kita akan membahas nilai-nilai Pancasila di era digital dan juga pengaplikasiannya untuk kita mahasiswa. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam ketuhanan yang Maha Esa ini kita bisa menggunakan teknologi itu untuk mendukung aktivitas keberagamaan kita. Jadi seperti kan sekarang di era digital ini kita bisa menggunakan HP untuk mengakses kayak kitab-kitab suci di agama kita masing-masing. Kayak kita sudah bisa mendownload Alkitab, mendownload Al-Quran dan juga lain-lain. Jadi itu dapat mempermudah kita untuk mengakses tentang keagamaan kita. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menyarankan kita agar kita bisa mempraktikasi sikap empati dan juga sikap saling menghargai hak asasi manusia di dunia digital. Contohnya itu kita bisa menghindari seperti penyebaran konten negatif, lalu cyberbullying. Tentu saja cyberbullying ini merupakan hal yang tidak lagi merupakan hal sepele, tapi hal ini sudah merupakan hal-hal yang sering terjadi baik itu dari tingkat SD, SMA, SMP, SMA maupun sampai di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita dapat memperkuat rasa kebangsaan meskipun berada di ruang virtual dengan lintas batas. Contoh yang dapat kita ambil itu dengan menggalang gerakan digital untuk mempererat solidaritas dan mempromosikan keindahan budaya Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Bersikap bijaksana dalam diskusi online dan menghargai pendapat sesama. Contoh yang dapat kita ambil itu berdiskusi dengan sopan di platform digital seperti kampus tanpa menyebarkan konflik atau fitnah. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung keadilan sosial seperti memeratakan akses informasi dan pendidikan. Contoh yang dapat kita ambil di sini kontribusi dalam program digital untuk membantu mahasiswa dari daerah yang tertinggal dan kurang mampu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan apa saja yang dialami oleh mahasiswa di era digital ini. Yang pertama yaitu informasi palsu atau hoax. Seringkali kita sebagai mahasiswa mendapatkan informasi-informasi palsu atau informasi hoax yang sering kita dapatkan di media sosial kita. Ataupun ada teman-teman kita yang menyebarkan informasi tersebut di media sosial atau bahkan di kelas. Dan semua itu bisa saja orang-orang itu bisa percaya dengan seenaknya mereka. Bahkan mereka tidak mencari lagi bukti atau fakta dari berita tersebut sehingga mereka langsung mempercayai hal tersebut. Radikalisme online dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan teknologi. Nah, dalam penyalahgunaan teknologi ini itu sering terjadi juga di tingkat mahasiswa karena banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang menyalahgunakan penggunaan teknologi. Seperti mereka sering menyebarkan konten-konten yang seharusnya tidak disebarkan, lalu seperti berita-berita hoax tadi, dan juga masih banyak lain. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah membahas tentang tantangan, di sini kita akan membahas tentang solusi. Nah, solusi yang dapat kami berikan itu yaitu solusi Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan, berbasis etika dan moral. Lalu yang berikutnya kemanusiaan, mengutamakan empati dan tanggung jawab. Yang berikutnya persatuan, kita melawan relasi yang memecah belah kita sendiri. Lalu yang keempat, kerakyatan, kita menyelesaikan perdebatan secara rasional. Dan yang terakhir, keadilan, menggunakan teknologi untuk mensejahterakan sesama. Teman-teman, dari tadi kita sudah membahas tentang definisi Pancasila, nilai-nilai, lalu ada tantangan dan juga ada solusi. Dan yang berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat Pancasila sebagai pedoman hidup mahasiswa di era digital. Yang pertama yaitu membantu mahasiswa menjadi pengguna teknologi yang bijak dan juga bertanggung jawab. Yang kedua,
membangun karakter mahasiswa yang toleran, inklusif, dan juga inovatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mendorong partisipasi mahasiswa dalam membangun komunitas digital yang positif. Teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung materi ini. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila tetap relevan dan penting dalam kehidupan, termasuk dalam dunia digital. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang cerdas, tapi juga bermoral dan berjiwa nasional.